nama seorang Marzuki Mustamar, dan kemudian di posisi selanjutnya dengan raihan 0,8% ada nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 0,8%. Ini adalah nama-nama yang masuk ke dalam rujukan publik Jawa Timur hasil survei Litbang Kompas. Selanjutnya kita akan melihat untuk potensi keterpilihan dan penolakan responden pada setiap sosok jika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur. Kemudian kita mulai lagi awal dari Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, petahana, calon Gubernur petahana, ini mendapat raihan 31,6% responden yang menjawab pasti akan memilih Khofifah Indar Parawansa, di mana selebihnya 46,8% ini responden menjawab tidak akan memilih Khofifah, sedangkan sisanya ini mempertimbangkan untuk menjawab tidak tahu sebesar 15,8%. Nah, kemudian nama kedua adalah Tri Risma hari ini. 19,8% ini potensi tingkat keterpilihannya. Kemudian responden yang menjawab tidak akan memilih ada 42,8%. Sementara untuk nama mantan pasangan Khofifah Indar Parawansa yang kemudian juga akan maju lagi di Pilgub Jawa Timur November nanti, potensi keterpilihan seorang Emil Dardak adalah 10,8%. dengan resistensi responden terhadap dirinya di angka 44,2%. Nah, selanjutnya kita bergeser nih ya ke Gus Ipul. Gus Ipul ini 5,6% ternyata responden yang menyatakan bakal memilih ya seorang Gus Ipul, dan kemudian tingkat resistensi responden sebesar 42,8%. Dan juga untuk Eri Cahyadi yang juga masuk bursa atau masuk radar dari tingkat pemilihan bursa pemilihan Gubernur Jawa Timur. Eri Cahyadi potensi keterpilihannya ada di angka 4,8% dengan resistensi responden ini di angka 36,4%. Dan nama yang digadang-gadang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Maju untuk menjadi pesaing seorang Khofifah Indar Parawansa adalah Marzuki Mustamar. Ini ternyata mendapatkan potensi keterpilihannya di angka 2,0% dengan resistensi responden di angka 30,0%. Itu dia tadi hasil survei terbaru dari Litbang Kompas untuk Pilgub Jawa Timur. Apakah kemudian nanti bisa dilihat ya oleh masing-masing partai politik untuk menentukan, terutama untuk PD Perjuangan dan juga Partai Kebangkitan Bangsa yang belum punya kepastian siapa yang akan didukung dalam Pilkada Jawa Timur nanti. Apakah memang benar ada pasangan yang kuat untuk menandingi seorang Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur 2024. Usai jeda di Rumah Pilkada kami akan hadir dengan analisis dari peneliti Litbang Kompas soal keterpilihan dan juga resistensi masing-masing bakal calon di Pilkada Jawa Timur, terutama untuk Khofifah dan Risma yang menempati angka elektabilitas tertinggi. Datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Ngapain ya? Floridina. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya Spark My Fun Sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Ini rahasia gue lawan tepar. Baru Sofresh Hot atau Eucalyptus. Ada Real Essential Oil dan Hot Lock System. Pegel pakai Sofresh Hot. Jangan nunggu tepar. Sofresh Eucalyptus. So relaxing. Lawan tepar dengan Wingscare.
Sur, cappuccino tuh kopi. Mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada. Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya, Ci, berasa kopinya. Torabika Cappuccino. Nggak cuma manis, berasa kopinya. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Nufo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Demi kamu, kami ingin lebih dekat. Menjalin kedekatan dengan hiburan terlengkap. Demi kamu, kami ingin lebih ngebut. Biar kamu bebas download, upload, dan main game lancar jaya. Demi kamu, kami ingin lebih mendengar. Siaga mendengar untuk memberi solusi. Demi kamu, kami ingin lebih satset. Satset bikin kamu gampang internetan seru di rumah. Demi kamu, kami ingin jadi lebih. Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. Daya tarik Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak bagi warga Jawa Timur masih terbilang besar. Kendati demikian, peluang hadirnya para penantang yang didukung partai politik masih terbuka lebar di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Daya tarik itu terbaca dari hasil survei Kompas periode Juni 2024. Meskipun separuh responden cenderung belum menentukan pilihan. Berdasarkan survei Litbang Kompas, Hovifah menempati posisi teratas dengan 26,8%. Posisi kedua ada nama Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan 13,6%. Selanjutnya ada nama mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dengan 3,8%. Kemudian ada nama Syaifullah Yusuf dengan 1,8%. Diikuti oleh mantan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan 0,8%. Terakhir ada mantan Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar dengan 0,4%. Tingginya elektabilitas Hovifah Emil mendapat dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur November mendatang. Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan dukungannya kepada pasangan Hovifah Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Surat dukungan PKS untuk Hovifah Emil diserahkan Presiden PKS Ahmad Syaiqo di kantor DPP PKS Jakarta Kamis siang. Hovifah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan mandat dan bekerja keras untuk mendapatkan mandat dari warga Jawa Timur. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS. Juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kemenangan akan makin dekat. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan belum menentukan figur yang akan diusung di Pilgub Jawa Timur. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyebut partainya saat ini intens menjalin komunikasi dengan PDIP untuk mencari lawan sepadan bagi pasangan Hovifah Emil Dardak. Artinya kalau suatu saat ketemu koalisi antara PKB dengan PDIP, siapapun figurnya akan memenangkan kontestasi ini. Yang jelas kita sudah ada komunikasi. Positif atau intens? Ya positif lah, karena sama-sama menyadari kan bahwa memang kalau potensi untuk bisa menang dan untuk saling menopang adalah koalisi PKB PDIP di Jateng, di Jawa. 7 partai pemilik kursi di DPRD Jawa Timur sudah memberikan rekomendasi pada pasangan Hovifah Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Ketujuh partai itu adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PSI.
serta satu partai pendukung tanpa kursi di parlemen adalah Perindo. Tim Liputan Kompas TV. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Hovifa Indar Parawansa berada di posisi teratas di Jawa Timur. Apa yang kemudian membuat elektabilitas Hovifa Emil tinggi di Jawa Timur dan siapa yang bakal menjadi lawannya? Kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas, ada Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah meluangkan waktu di Rumah Pilkada. Dari hasil survei Litbang Kompas kan Hovifa Emil Dardak ini terbilang cukup tinggi ya. Apa yang kemudian membuat elektabilitas keduanya semakin tinggi? Yang pertama tentu kenapa tinggi, popularitas Hovifa Emil ini kan juga sudah relatif banyak dikenal ya sebagai pasangan mantan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Petahana ini tentu tidak sulit bagi Hovifa Emil kemudian untuk membranding diri karena mereka sudah kampanye selama 5 tahun terakhir sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua tentu belum ada sosok yang kemudian secara serius mendeklar ke publik ya sebagai penantang. Itu sedikit banyak juga menjadikan Hovifa Emil seakan-akan memang mendominasi panggung kontestasi karena memang belum ada sampai hari ini pasangan calon atau mungkin bakal calon gubernur yang kemudian di launching gitu ya, dikenalkan ke publik, itu kan belum ada. Nah ini yang sedikit banyak membuat Hovifa Emil ini lebih banyak mendominasi ruang publik atau setidaknya memori masyarakat Jawa Timur. Karena desain pertanyaan kami di survei ini kan desain pertanyaan yang benar-benar terbuka gitu ya. Memang kita ingin menguji siapa sih sosok nama yang sebenarnya yang pertama kali tertanam dalam memori responden ketika ditanya, jika sekarang pemilihan gubernur Jatim, siapa yang Anda pilih? Nah itu kan tidak kita kasih pilihan sama sekali, ya. Benar-benar terbuka, bebas menjawab siapa. Nah memang yang kelihatan, yang menarik itu selain Hovifa di urutan pertama, itu ada Bu Risma di urutan kedua. Kenapa Bu Risma muncul? Ya karena kan Bu Risma ini kan lahir dan besar di Jawa Timur ya, terutama di Surabaya. Sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode dan sekarang Menteri Sosial, sedikit banyak juga masuk dalam memori pemilih di Jawa Timur, apalagi nama Bu Risma belakangan kan juga disebut-sebut dari PDIP gitu ya, untuk kemudian masuk dalam salah satu kandidat calon gubernur yang akan dijagokan PDIP gitu. Nah ini sedikit banyak kemudian ini mengkonfirmasi masyarakat Jawa Timur itu memang nama-nama inilah yang tertanam dalam memori mereka ketika. Jadi artinya angka 13,6% ini, Mas, ini presentase angka ini menggambarkan apa? Masih ada keinginan warga Jawa Timur untuk dipimpin oleh Risma? Iya, kalau kita lihat ya, sebenarnya Bu Risma juga belum melakukan apa-apa, belum ada campaign termasuk di Hovifa kan selama ini belum ada kampanye apa-apa, tapi paling tidak petahana itu kan sudah memiliki starting point yang lebih awal ya, karena sebagai petahana pasangan gubernur wakil gubernur, kemudian namanya juga sudah di-launching oleh 7 partai politik. Sementara Bu Risma belum sama sekali secara resmi di-launching gitu ya oleh partai politik ya, termasuk misalnya munculnya Kiai Marzuki Mustamar yang wacana ini dikembangkan oleh PKB. Jadi sebenarnya situasi saat ini itu masih cair gitu ya, meskipun dari nama-nama ini disebutkan kan kelihatan yang paling mendominasi Bu Hovifa, yang nomor 2 Bu Risma, ya hanya 2 tokoh ini yang memiliki elektabilitas di atas 10%. Artinya memang kalau kita baca dari survei ini, ya yang paling memungkinkan, yang paling diinginkan publik mungkin ya, selain Bu Hovifa itu Bu Risma gitu ya. Meskipun selisih suara antara Bu Hovifa dan Bu Risma ini memang tidak begitu dekat gitu ya. Tapi setidaknya nama Bu Risma ini lebih banyak memiliki chance atau peluang untuk menjadi penantang
untuk di Kofifa dan Pak Emil gitu, Pak Dok. Oke. Tapi dari hasil survei terbaru ini, Mas Yohan, apa yang kemudian membuat nama Hovifa dan juga nama Risma ini ada di posisi teratas? Apakah memang karena kepuasan warga Jawa Timur terhadap hasil kinerja keduanya yang dinilai mumpuni? Ya, dari sisi kinerja memang Bu Kofifa memiliki approval rating yang sebenarnya sudah rata-rata petahana itu memiliki di atas 70%. Hal yang sama memori masyarakat Jatim, terutama masyarakat Surabaya, ketika mengingat Bu Risma sebagai wali kota 2 periode, itu kan memiliki rekam jejak kinerja yang tidak begitu yang relatif baik gitu ya di mata masyarakat Jawa Timur, terutama Surabaya. Ini yang sedikit banyak akan menjadi sosial kapital ya, tidak hanya buat Bu Kofifa tapi juga buat Bu Risma, yang sedikit banyak ini menjadi jalan bagi keduanya untuk berkontestasi dalam pilkada Jatim nanti. Tapi tentu sekali lagi yang sudah punya, ibarat kata sudah punya kendaraan ini adalah Ibu Kofifa dengan 7 partai politik peraih kursi di DPRD Jawa Timur. Sementara Bu Risma ini kan masih dalam konteks pembicaraan, wacana gitu ya, karena tersisa 3 partai politik atau setidaknya PDIP dan PKB yang belum menentukan sikap mau kemana arah koalisinya, meskipun wacana koalisi atau bersama 2 partai ini kan sudah dilakukan ya, sudah di ruang publik menyebutkan PKB dan PDIP melakukan komunikasi politik tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Jawa Tengah, bahkan di Jakarta misalnya. Artinya ini yang menjadi peluang poros kedua sebagai penantang Bu Kofifa, karena nggak mungkin 3 poros kalau kita lihat ya. Karena Mas Yohan, itu artinya realistisnya begini, Risma atau Tri Risma hari ini bakal jadi lawan yang sepadan untuk seorang Hovifa Indar Parawansa menurut Anda nanti di Pilkada Jawa Timur agar nggak lawan kota kosong? Iya, kalau saya melihat salah satu indikator demokrasi itu yang namanya kontestasi itu ada lawan ya, bukan kemudian lawan kotak kosong. Yang kalau kita ngomong demokrasi ya harus ada lawan kontestasinya itu. Dan satu-satunya yang punya peluang untuk menjadi lawan yang seimbang dengan Bu Kofifa kalau dari survei ini ya dari aspek elektabilitas itu ya Bu Risma. Kalau dari kacamata survei ini tentu pasti partai politik banyak pertimbangan yang akan dilakukan selain elektabilitas ya. Tapi kalau kita merujuk elektabilitas, Bu Risma menjadi orang yang punya elektabilitas tertinggi setelah Kofifa, dan dia berpeluang menjadi sosok penantang yang bisa saja sepadan ketika ini kan masih prosesnya 2-3 bulan ya, belum ada kampanye, belum ada sosialisasi. Tentu karena tadi kembali desain pertanyaan ini adalah desain pertanyaan terbuka. Itu akan berbeda ketika desain pertanyaannya tertutup. Antara Bu Kofifa dan misalnya kalau sekarang Pilgub pilih Bu Kofifa atau milih Bu Risma, itu kan agak beda ketika orang ditanya tertutup seperti itu gitu ya. Jadi ini masih proses, masih cair, tapi kalau kita lihat dari survei ini sosok yang paling berpeluang menjadi penantang ya Bu Risma gitu. Yang menarik juga Mas Yohan, ada 51% ya responden yang memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Apa kemudian faktornya dan apakah angka 51% ini kemudian masih bisa turun kalau nanti memang benar ada pasangan yang akan mendaftar pada Agustus nanti? Ya, yang pertama kenapa undecided tinggi? Yang pertama adalah karena desain pertanyaannya. Orang ketika ditanya tanpa ada pilihan, kan kadang orang bingung gitu ya. Itu aspek pemilih yang kemudian merasa tidak punya pilihan karena belum tahu siapa yang akan dipilih. Yang kedua, ya memang ini kelompok swing voter, kelompok pemilih yang masih menimbang-nimbang, mengkalkulasi siapa kira-kira yang layak saya pilih gitu ya. Yang ketiga, karena belum ada referensi, belum ada informasi tentang cakup yang akan diusung oleh partai politik gitu ya, yang sementara baru pasangan Bu Kofifa dan Pak Emil. Tentu sebagian pemilih merasa wait and see gitu ya. Nah ini kenapa undecided voter di survei ini relatif tinggi 51%. Tentu akan berbeda ketika nanti di survei berikutnya yang kita lakukan setelah ada penetapan resmi pasangan calon, itu pasti potensi undecided voter turun itu terbuka gitu ya, karena orang sudah tahu yang akan dipilih siapa, orang sudah tahu kontestannya siapa, orang sudah tahu
kelemahan, kelebihan, rekam jejak, track record dari orang yang maju itu orang udah tahu, sedikit banyak mereka punya referensi. Dan itu yang akan mengurangi potensi undecided voter. Tapi bukan berarti ketika survei mendekati pemilihan undecided voter 0, tidak mungkin. Itu pasti ada potensi pemilih-pemilih yang masih tetap ada begitu artinya ya. Tetapi pasti berkurang ya, semakin mendekati pemungutan suara, ada masa kampanye, orang kemudian makin well informed pada Jawa Timur, orang makin kenal dengan sosok yang maju, sedikit banyak itu akan mengurangi potensi undecided. Tapi potensi swing voter pasti akan tetap ada. Oke. Melihat dari manuver politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera kemarin resmi memberikan dukungan dan juga kemudian merampungkan ada 7 partai politik besar yang kemudian memberi dukungan terhadap pasangan Hovifah Emil Dardak atau koalisi super lah kita katakan seperti itu di Pilgub Jawa Timur. Artinya apakah ini kemudian akan bisa mendorong atau mendongkrak elektabilitas dari Hovifah Indar Parawansa atau kemudian juga angkanya nih masih akan berubah nanti dalam survei-survei selanjutnya untuk angka untuk Hovifah, baik untuk Tri Risma hari ini dan juga nama-nama yang kemudian sudah masuk radar atau masuk bursa? Ya tentu akan berubah ya. Saya yakin dengan tahapan pilkada yang semakin mengerucut, orang sudah mendaftar, orang kemudian sudah ditetapkan nomor urutnya, orang kemudian infrastruktur partai bekerja untuk pasangan calon yang diusung, itu kan sedikit banyak akan mengisi ruang-ruang publik ya. Sebagai pemilih yang sebelumnya tidak tahu, yang sebelumnya bingung, mereka akan coba menemukan pilihan. Tapi yang menarik di sini adalah ini kan pertarungan modal itu kan tidak sekedar elektabilitas dan popularitas ya, tapi juga mesin partai gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berarti ketika elektabilitas di Hovifah jauh melampaui Bu Risma misalnya, bukan berarti peluang Bu Risma kemudian minim gitu ya. Tergantung juga topangan dari infrastruktur mesin partai. Nah, ketika popularitas dan elektabilitas tinggi, tapi mesin partainya tidak bekerja, itu juga sedikit banyak akan membuat stagnasi bagi elektabilitas calon. Tapi di sisi yang lain, ketika calon elektabilitasnya merambat pelan, tapi didukung oleh mesin partai, mesin partai yang begitu efektif, dia akan mendorong dan mendongkrak elektabilitas dari sang calon itu. Jadi ini akan efektif kalau kedua-duanya itu saling bekerja dan saling aktif. Jadi kalau mau efektif adalah elektabilitas dan juga kerja mesin partai nanti untuk bisa melaju di bursa Pilkada Jawa Timur. Kita tunggu nanti hasil survei lainnya dari Litbang Kompas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Rumah Pilkada, Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Sehat selalu, Mas Yohan. Usai jeda saudara, setelah wakil presiden terpilih